Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Anak sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Sekali lagi dong. Anak sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Wah, senang sekali adik-adik. Kita kembali lagi beribadah. Hari ini adik-adik sudah siap? Sekarang kakak kasih waktu buat kalian untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan juga persembahannya. Kakak kasih waktu buat kalian. Sudah disiapkan? Sudah? Bagus, semuanya sudah siap memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik, kita mau saat teduh. Sekarang boleh lipat tangan, tutup mata. Kita saat teduh. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang senang menjadi anak Allah? Angkat tangannya. Kakak senang gak jadi anak Allah? Senang, Kak. Senang sekali ya. Wah, kalau adik-adik di rumah senang gak jadi anak Allah? Senang sekali, kakak juga senang sekali jadi anak Tuhan, anak yang baik, anak Allah. Wow, luar biasa. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dari lagu pujian Oh Senangnya. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekali lagi. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu karena kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami damai sejahtera dan layakkan kami untuk menyebut nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu enggak? Kakak tahu nggak di dunia itu ada 2 jalan? Tahu Kak? Iya, di dunia itu ada 2 jalan. Kakak tahu nggak jalan apa? Ada yang lebar, ada yang sempit Kak. Iya, kakak
Mau pilih yang mana? Kakak pilih yang sempit aja, Kak. Yang Oh. sempit kan kita berarti melakukan apa yang disenangi Tuhan. Oh gitu ya Kak. Wah, Iya kalau dong. begitu aku juga mau Kak memilih jalan yang sempit yang diberkati Tuhan. Adik-adik mau pilih jalan yang mana? Kita memuji nama Tuhan melalui lagu pujian Di Dalam Dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Epistel kita pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya lalu buka Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kakak kasih waktu ya. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 4. Coba sekali lagi ya. Mazmur 25 ayat 4. Kita ucapkan sama-sama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sekali lagi ya. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kakak kasih waktu buat kalian untuk menghafalnya. Silakan dihafal ya adik-adik. Sudah dihafal adik-adik? Sudah siap membaca ayat hafalan kita hari ini? Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini sekali lagi. Namun sebelum itu kita mau melihat lagi adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya dan videonya kepada kakak minggu lalu. Ya silakan.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Adik-adik sudah hafal? Kalau sudah hafal, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Wah, adik-adik semuanya hebat, jangan lupa nanti videonya dikirim sama kakak ya. Adik-adik, siapa di sini yang suka berdoa? Kakak suka berdoa enggak, Kak? Sudah Kak, sudah berdoa. Wah, bagus. Kalau kakak-kakak di rumah sama adik-adik di rumah suka berdoa enggak? Suka. Wah, itu anak Tuhan yang baik. Adik-adik, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan pasti mendengarkan doa? Coba angkat tangannya yang percaya sama Tuhan. Wah, semuanya percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari lagu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sekali lagi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai hidup kami. Hingga pada saat ini kami dapat kembali beribadah melalui ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau cerita kita pada minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mendengar cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tentang firman Tuhan ini. Kita simak dengan baik ya, duduk yang manis. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali bersama kakak dalam ibadah online. Walaupun kita hari ini dalam ibadah online, kakak yakin adik-adik di rumah tetap semangat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Tetap setia ya adik-adik. Cerita kita minggu ini tentang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebelumnya kakak mau bertanya dulu dengan adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat kan ini gambar apa? Ini gambar rumah Bapa. Rumah Bapa ini apa ya namanya? Adik-adik ada yang tahu nggak rumah Bapa apa namanya? Sorga. Ya, rumah Bapa itu namanya sorga. Sorga itu apa? Sorga adalah tempat yang indah dan tak ada yang susah dan tak ada dosa. Wah, siapa yang mau ke sini? Adik-adik ada mau ke sini? Kakak juga mau ke sini. Bukan hanya adik-adik saja yang mau ke sorga, tapi semua orang mau pergi ke sorga. Bagaimana ya caranya supaya bisa pergi ke sorga? Caranya yaitu dengan kita tidak lagi berbuat dosa. Kita tidak lagi berbuat kejahatan. Ya, tetapi kita melakukan hal yang baik, yaitu menuruti perintah Tuhan dan juga orang tua kita. Ya, sehingga kita menjadi hidup kudus. Adik-adik tahu, adik-adik sekolah minggu tahu hidup kudus itu apa? Kalau tidak tahu kakak kasih tahu ya. Hidup kudus adalah tidak melakukan perbuatan jahat dan melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, untuk dapat ke sini kita harus hidup kudus. Namun kenyataannya bagaimana? Kita malah sering tergoda. Kita masih sering melakukan hal yang tidak baik dan yang jahat. Kalau kita melakukan hal demikian, artinya kita masih tergoda oleh iblis.
kita masih tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, ya, ini ada kakak buktinya. Adik-adik sekolah minggu bisa lihat, ya, kita dalam kehidupan kita masih punya sikap iri, cemburu, tidak mau mengalah dengan teman, ya. Ada adik-adik yang mau melakukan seperti ini? Adik-adik masih ada yang punya sifat seperti ini? Tentu masih ada, ya. Terus kita masih ada sikap sombong, suka bertengkar. Dan ketika kita bertengkar dengan teman, kita sukar meminta maaf kepada teman. Ada yang seperti ini? Masih. Ya. Terus ini kakak ada lagi contohnya. Adik-adik bisa lihat, ya. Ketika orang tuanya bekerja, masih banyak anak-anak sekolah minggu yang asik dan sibuk dengan kegiatan diri sendiri. Dia tidak mau membantu orang tuanya. Dia asik main game, adik-adik boleh lihat nih. Dia asik main game sementara orang tuanya bekerja. Dan dia lupa dengan kegiatannya, yaitu dia lupa belajar. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kita masih dikatakan hidup kudus? Tidak. Kita masih melakukan hal yang tidak baik. Kalau demikian, bagaimana ya supaya kita bisa hidup kudus, bisa sampai ke rumah Bapa yang di sorga? Ada satu caranya. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Sebab tadi sudah kita dengar dan kita baca di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus, adik-adik. Berarti karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, oleh sebab itu kita harus berterima kasih dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sukai mulai dari sekarang, yaitu adik-adik sekolah minggu rajin berdoa dalam melakukan aktivitas, mau tidur, mau makan, ya, kita rajin berdoa. Terus, ini kakak ada lagi contohnya, menghormati orang tua. Menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ya. Apa yang orang tua perintahkan, kita langsung tanggap dan taat akan apa yang disuruhkan oleh orang tua. Setelah itu, kita rajin belajar adik-adik. Karena dengan kita rajin belajar, kita bisa menyenangkan hati orang tua. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sesudah kita belajar, kita boleh bermain dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, cara kita menunjukkannya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita boleh mengajak teman-teman kita dan menunjukkan bahwa kita anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita mau mengajak teman-teman kita yang kalau kita lihat dia melakukan kesalahan, yuk kita ajak teman-teman kita. Nah, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, melakukan hal yang baik. Kita bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengar cerita dari kakak guru sekolah minggu kita.
Ada apa di situ? Ada rumah Bapa. Di mana itu? Di surga. Di surga, kata kakak guru sekolah minggu tadi, melalui firman Tuhan yang diceritakan, tidak ada lagi dosa, tidak ada kesusahan. Yang ada di situ semua adalah sukacita. Ayo, siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau sampai ke rumah Bapa? Iya, semua. Inang pendeta juga mau sampai ke rumah Bapa. Anak-anak sekolah minggu juga pasti mau kan? Mama papa kita juga pasti mau. Semua kita mau sampai ke rumah Bapa, yaitu di surga. Siapa yang bisa membawa kita sampai ke rumah Bapa di surga? Iya, kakak guru sekolah minggu sudah cerita. Hanya Tuhan Yesus saja. Seperti yang dia katakan di dalam firman ini, bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesuslah jalan supaya kita itu bisa sampai ke surga, ke rumah Bapa. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mau sampai ke rumah Bapa, harus hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Kakak guru sekolah minggu tadi bilang harus hidup kudus. Orang yang hidup di dalam Kristus, berjalan bersama Yesus, itu mau hidup kudus. Gak ada lagi iri hati, gak ada lagi sombong-sombong, gak ada lagi malas-malas berdoa. Yang ada bagaimana? Mau saling mengasihi dengan sesamanya, mau rajin berdoa, mau belajar bersama dengan damai. Gak ada lagi yang berantem-berantem. Itu hidup kudus. Oleh karena itu, kalau kita mau sampai ke rumah Bapa, kita harus mau hidup di dalam Kristus. Berjalan bersama Yesus. Seperti yang diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu kita tadi, hidup kudus. Adik-adik sekolah minggu, firman ini mengajarkan kita supaya kita semua menjaga sikap kita, perilaku kita. Tunjukkanlah kalau kamu berjalan bersama Yesus, kamu mampu melakukan yang baik, kamu mampu hidup di dalam yang benar dan senantiasa rajin untuk berdoa, beribadah ke hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan karena Yesus menginginkan kita hidup di dalam kudus tersebut dan kita akan bersama-sama dengan Dia sampai ke rumah Bapa yang di sorga. Amin. Kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih dengan setia mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan, baik melalui inang pendeta kami dan melalui kakak guru sekolah minggu kami, itu menjadi bekal rohani kami. Agar kami mampu hidup kudus, berjalan bersama Yesus dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Sehingga kami dapat sampai ke rumah Bapa di surga. Mampukan kami untuk melakukan hal yang baik dalam setiap kehidupan kami, agar kiranya kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan mengajar kami, menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami. Dengarkan doa permohonan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya
saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Ya, perkenalkan saya Kak Febri Nainggolan, yang mungkin sebagian adik-adik sudah tahu kakak. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang masih semangat kebaktian di rumah. Terima kasih buat adik-adik yang masih selalu mengingat kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih untuk HKBP Jambi yang sudah mengizinkan saya melayani Sekolah Minggu Center selama 10 tahun terakhir. Terima kasih untuk Inang Pendeta yang selalu mensupport, kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu berbagi cerita dan selalu berbagi support, serta orang tua yang tak henti-hentinya memberikan support kepada kami guru-guru sekolah minggu. Ya, ini kali terakhir Kak Febri boleh ikut melayani di sekolah minggu HKBP Jambi, terkhusus Sekolah Minggu Center, karena Kak Febri mau ikut calon suami ke tempat yang baru. Biarlah Kak Febri boleh tetap melayani di sana, adik-adik juga boleh tetap semangat dalam kebaktian. Begitu juga kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya, semoga kita bisa bertemu di waktu yang lebih baik lagi dan dalam situasi yang lebih baik lagi. Tetap semangat. Wah, senang sekali adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Wah, adik-adik harus percaya bahwa bersama Tuhan pasti kita ke jalan yang benar. Wah, luar biasa semuanya adik-adik. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita mau menutup ibadah kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari lagu pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Satu lagi adik-adik, jangan lupa persiapkan persembahannya. Kita mau mengumpulkan persembahannya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, sana mana juga Tuhan. Sekali lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai tadi bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, juga menyampaikan persembahan kita. Kita mau tutup ibadah minggu kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.